Panas itu membakar seperti api, memantul dari pasir yang meluas tanpa akhir. Imseti berdiri di tepi sungai Nil, memandang ke seberang di mana proyek maha besar itu baru saja diumumkan. Piramida untuk Firaun Khufu, sebuah bangunan yang, menurut para imam, akan menjadi tangga keabadian. Tetapi di balik kemegahan janji itu, Imseti merasakan sesuatu yang ganjil, seolah ada mata yang mengawasinya dari balik cakrawala. Hari itu, panggilan dari istana datang tanpa peringatan. Para prajurit muncul di depan rumahnya yang sederhana, dengan wajah tanpa ekspresi, membawa surat bertuliskan perintah langsung dari Firaun. Imseti, putra seorang arsitek besar, dipanggil untuk menjalankan tugas suci ini. Ibunya menangis tanpa suara, sementara adik perempuannya memegang erat lengan bajunya. "Kau harus pergi," desis ibunya. "Menolak artinya mati. Istana Khufu adalah dunia lain. Dinding-dindingnya dihiasi emas dan perak, memantulkan cahaya lilin seperti kobaran api yang menari. Namun yang paling menyesakkan adalah tatapan sang Firaun. Matanya gelap, dalam, seperti gua tanpa dasar. Kau adalah penerus darah arsitek hebat," suara Firaun bergema, menusuk setiap sudut ruangan. "Bangun piramida ini, atau sejarah hanya akan mengenalmu sebagai kegagalan." Imseti mencoba menenangkan dirinya, tapi peta di tangan Firaun itu membuatnya bingung. Itu adalah dokumen kuno, penuh dengan simbol-simbol aneh yang bahkan Imseti, yang sudah terbiasa dengan bahasa hieroglif, tidak dapat memahami sepenuhnya. Saat Firaun menyerahkan peta itu padanya, ada rasa dingin yang menjalar melalui kulitnya, seperti disentuh oleh tangan hantu. Malam pertama di perkemahan proyek, Imseti bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam yang mengitari puncak piramida yang belum ada, melantunkan doa-doa dengan bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ketika ia terbangun, ia mendapati tangan kanannya menggenggam peta itu erat, dan darah merembes di antara jari-jarinya. Ternyata ia telah menggenggamnya terlalu kuat, mencakar telapak tangannya sendiri hingga berdarah. Hari-hari berikutnya terasa semakin ganjil. Batu-batu yang seharusnya tidak mungkin diangkat manusia biasa tiba-tiba melayang ringan, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat membantu mereka. Para buruh tidak berani bertanya, tapi mereka mulai berbisik di balik punggung Imseti. "Dia diberkati dewa," kata mereka. Namun Imseti tahu, apapun yang terjadi bukanlah berkah. Lalu, datanglah kejadian pertama yang benar-benar mengubah segalanya. Seorang buruh hilang di malam hari. Mereka menemukannya keesokan harinya, terkubur setengah badan di bawah tumpukan batu, matanya membelalak seperti orang yang melihat sesuatu yang mengerikan. Di dekat tubuhnya, ada simbol dari peta itu, tergores di pasir tanpa ada yang tahu bagaimana bisa muncul. Imseti berdiri mematung di depan tubuh buruh itu. Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Bukan sekadar memenuhi ambisi seorang Firaun. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik megahnya piramida ini, sesuatu yang lebih tua dari peradaban Mesir itu sendiri, dan mungkin lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pembangunan terus berjalan, tapi atmosfer di perkemahan semakin berat. Setiap malam, para buruh berkumpul di sekitar api unggun dengan cerita-cerita aneh yang mereka bisikkan satu sama lain. "Aku mendengar suara dari dalam batu itu," ujar seorang buruh dengan wajah pucat. Yang lain hanya mengangguk, matanya kosong seolah menghindari kenyataan. Tapi semua itu hanya menjadi latar untuk ketakutan yang lebih besar, ketakutan yang hanya Imseti pahami. Semakin ia mempelajari peta kuno itu, semakin jelas bahwa simbol-simbol di dalamnya bukanlah bahasa manusia. Ketika ia mencoba menggambarnya ulang, jari-jarinya terasa kaku, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Malam itu, ia kembali bermimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah piramida yang telah selesai, tetapi tidak ada suara, tidak ada angin. Hanya kegelapan yang hidup, bergerak mendekatinya dengan perlahan. Saat ia terbangun, ia mendapati simbol dari peta itu tergambar dengan darah di dinding tendanya. Di tengah kecemasan yang terus memuncak, Imseti memutuskan untuk menyelidiki sendiri asal-usul peta itu. Ia pergi ke ruang penyimpanan rahasia yang dijaga ketat oleh para imam. Di sana, ia menemukan gulungan-gulungan tua yang sudah hampir hancur dimakan waktu. Salah satu gulungan itu mencantumkan nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak, Ra-Nebu, dewa kuno yang tidak disebut dalam hieroglif manapun. Menurut gulungan itu, Ra-Nebu adalah penjaga gerbang, yang mampu melintasi dunia manusia dan dunia kegelapan. Saat ia membaca lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang mengerikan.
Gerbang Ranebu hanya dapat dibuka oleh piramida besar yang berdiri sejajar dengan bintang Sirius. Mereka yang membangunnya adalah tumbal, yang memberikan hidup mereka untuk membuka jalan. Imseti gemetar, ini bukan piramida untuk keabadian Firaun. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ketika ia kembali ke perkemahan, suasana semakin kacau. Para buruh mulai hilang satu persatu, meninggalkan jejak aneh di pasir, jejak kaki yang tidak berujung, seolah mereka diambil begitu saja oleh angin. Beberapa dari mereka bersumpah mendengar suara yang memanggil nama mereka, suara yang begitu lembut namun mematikan. Imseti tahu ia harus bertindak, tetapi setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pisau tajam. Pada malam itu, Imseti memutuskan untuk mengamati piramida dalam gelap. Ketika bulan mencapai puncaknya, sesuatu yang mustahil terjadi. Piramida yang belum selesai itu memancarkan cahaya samar, garis-garis emas yang menjalar dari puncaknya ke dasar. Di dalam cahayanya, Imseti melihat bayangan besar bergerak perlahan, seperti makhluk yang sedang bangkit dari tidur panjang. Ia mencoba mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika sebuah suara bergema di kepalanya. Kau tahu apa yang sedang kau bangun, manusia kecil? Teruskan, dan kau akan melihat akhir dunia ini. Suara itu tidak berasal dari luar. Itu berasal dari dalam dirinya, menggema seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Imseti jatuh berlutut, dadanya terasa sesak. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dari bayangan piramida, sesosok makhluk muncul, tinggi, gelap, dengan mata bersinar keemasan. Makhluk itu hanya menatapnya sejenak sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan. Dan di pasir tempat ia berdiri, tergambar simbol dari peta kuno, bercahaya seperti bara api. Dengan napas terengah, Imseti menyadari satu hal, ia tidak punya pilihan. Proyek ini harus dilanjutkan, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi apa yang menantinya di akhir? Jawaban itu hanya diketahui oleh kegelapan yang terus menelan jiwa-jiwa di sekelilingnya. Malam itu angin gurun terasa seperti bisikan, membawa suara-suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang diliputi ketakutan. Imseti duduk di luar tendanya, memandang piramida yang semakin menjulang. Cahaya samar masih memancar dari puncaknya, tetapi sekarang ia menyadari sesuatu yang lebih buruk. Cahaya itu bukan sekadar pantulan, melainkan panggilan. Ia tidak tahu kepada siapa panggilan itu ditujukan, tetapi hatinya yakin bahwa sesuatu sedang mendekat. Ketika fajar menyingsing, seorang imam istana tiba di perkemahan. Ia membawa perintah langsung dari Firaun. Proyek ini harus selesai sebelum Sirius mencapai puncaknya, katanya, wajahnya tegang. Imseti mengangguk, tetapi pikirannya melayang. Ia tahu, bintang Sirius adalah kunci dari segala misteri ini. Tapi mengapa Firaun begitu terobsesi? Apa yang sebenarnya ia coba bangkitkan? Hari itu, lebih banyak kejanggalan terjadi. Para buruh yang mencoba mengangkat blok-blok batu besar tiba-tiba berteriak kesakitan, mengeluhkan panas yang luar biasa di tangan mereka. Namun ketika Imseti mendekat, ia menyadari bahwa batu-batu itu terasa dingin seperti es. Beberapa buruh yang menyentuhnya jatuh sakit, menggigil seolah-olah mereka telah direnggut oleh sesuatu dari dunia lain. Semakin malam, semakin jelas bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan. Ketika bulan mulai meninggi, Imseti menyelinap ke dekat piramida. Ia ingin melihat apa yang terjadi dengan cahayanya lebih dekat. Tetapi apa yang ia temukan membuatnya nyaris berhenti bernapas. Di dasar piramida, sebuah celah kecil telah terbuka. Dari celah itu, angin dingin keluar, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Imseti memberanikan diri untuk mendekat. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalan setapak di sekitar piramida. Ketika ia sampai di depan celah itu, sesuatu yang tidak masuk akal terlihat. Di dalamnya, ia melihat bayangan bergerak, bukan bayangan manusia, melainkan sesuatu yang besar dan tak berbentuk, berputar seperti kabut hitam. Mata emas yang pernah ia lihat di mimpinya kini terlihat jelas di dalam bayangan itu, menatap lurus ke arahnya. Masuklah, Imseti, sebuah suara bergema dari celah itu, dingin dan menggetarkan. Ia mundur beberapa langkah, tetapi kaki-kakinya terasa berat, seperti ditarik oleh gravitasi yang tak terlihat. Suara itu melanjutkan, kau tahu apa yang kau bangun. Gerbang ini tidak akan terbuka tanpa tumbal terakhir. Datanglah, dan terima takdirmu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Imseti berlari kembali ke tendanya. Nafasnya tersengal-sengal,
dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu ia tidak bisa menghindari ini. Gerbang itu bukan sekadar simbol atau dongeng kuno. Itu adalah portal menuju sesuatu yang lebih tua dari Mesir, lebih tua dari dewa-dewa yang mereka sembah. Namun yang paling menghancurkan adalah kenyataan yang ia sadari malam itu. Simbol-simbol pada peta itu bukan hanya petunjuk untuk membangun piramida, mereka adalah mantra untuk membuka gerbang tersebut. Dan Im Seti, dengan setiap keputusan yang ia buat, telah menjadi kunci terakhir dari misteri yang tidak seharusnya pernah dibuka. Di dalam bayang-bayang piramida, ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, dan ia tahu waktunya hampir habis. Angin malam menyelubungi perkemahan dengan keheningan yang aneh. Para buruh, yang biasanya terdengar berceloteh hingga larut, kini lebih banyak berdiam di tenda mereka, menghindari bayangan yang semakin terasa hidup. Im Seti duduk di dalam tendanya, menatap peta kuno yang terbuka di atas meja kecil. Simbol-simbol di dalamnya terasa bergerak, seolah memiliki nyawa sendiri. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi simbol itu seakan merasuk ke dalam pikirannya. Im Seti, suara rendah memanggilnya dari luar tenda. Ia tersentak, lalu melangkah keluar. Di depan tendanya berdiri seorang buruh tua dengan wajah penuh guratan kelelahan. "Tuan, kami tidak bisa lagi melanjutkan ini. Proyek ini membawa kutukan. Orang-orang hilang." Batu-batu itu berbisik. "Kami semua merasa bahwa hidup kami sedang diambil perlahan." Im Seti mencoba menenangkan buruh itu, tetapi ia tahu, ada kebenaran dalam ucapannya. Ketika pagi tiba, proyek dilanjutkan dengan lebih banyak rasa takut daripada semangat. Para buruh bergerak lambat, mata mereka sering melirik ke piramida yang kini menjulang megah dengan keangkuhan. Tiba-tiba, sebuah jeritan memecah suasana. Seorang buruh jatuh dari ketinggian, tubuhnya menghantam tanah dengan suara yang memekakkan. Ketika Im Seti berlari mendekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di tubuh buruh itu, simbol dari peta tergambar jelas di kulitnya, seolah terbakar masuk ke dalam daging. Kejadian itu membuat para buruh yang tersisa memberontak. Mereka berkerumun di depan piramida, menolak melanjutkan pekerjaan. Tetapi sebelum Im Seti bisa berbicara, imam istana muncul bersama para prajurit. Yang melawan kehendak Firaun akan dihukum, suara imam menggema di udara panas. Dalam beberapa menit, beberapa buruh dipaksa kembali bekerja di bawah todongan senjata. Namun mata mereka kini penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Im Seti merasa dirinya semakin terjebak. Ia ingin lari, ingin meninggalkan proyek ini, tetapi ia tahu bahwa Firaun akan memburunya ke ujung dunia. Lebih dari itu, ia juga tahu bahwa sesuatu yang gelap telah menahannya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di atas puncak piramida, dikelilingi oleh ribuan bayangan yang melantunkan mantra-mantra dalam suara menggelegar. Tangan-tangan mereka mengarah ke langit, memanggil sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih mematikan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di dasar piramida. Angin dingin keluar dari celah yang semakin lebar, dan kali ini, ia mendengar suara-suara dengan jelas. "Tumbalkan jiwa terakhir, dan pintu akan terbuka sepenuhnya." Suara itu bergema di dalam pikirannya, mencengkeram jiwanya. Di depan celah, ia melihat imam istana berdiri, tersenyum samar. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Im Seti? Ini bukan tentang kehendak Firaun, ini adalah kehendak para dewa." Im Seti memandang piramida itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu bahwa setiap batu yang diletakkan adalah batu yang mendekatkan dunia ini kepada kehancuran. Tetapi ia juga tahu bahwa menolak kehendak itu berarti mengorbankan nyawanya dan nyawa semua orang yang ia sayangi. Dalam kegelapan malam, ia berdiri di sana, sendirian, dengan hanya satu pilihan yang tersisa, melanjutkan proyek ini, atau mencoba melawan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Langit mulai memerah saat Sirius perlahan mencapai puncaknya. Waktu semakin menipis, dan Im Seti tahu ia berada di ambang keputusan yang akan menentukan takdir dunia. Di dalam hatinya, ia berteriak meminta jawaban, tetapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang penuh dengan ancaman. Piramida itu berdiri di hadapannya, seperti dewa yang tidak sabar menanti pengorbanan terakhir. Pagi itu, gurun tampak lebih sunyi dari biasanya. Im Seti berdiri di depan piramida, matanya terpaku pada celah yang semakin lebar. Cahaya hijau keabu-abuan terus memancar dari dalam, menyinari pasir di sekitarnya dengan kilauan yang aneh.
Ia merasa dirinya seperti berada di tepi jurang yang tak terlihat, dan setiap langkah yang ia ambil membawa dunia ini lebih dekat kepada kegelapan yang tersembunyi di dalam piramida itu. Para buruh yang masih ada sudah mulai melarikan diri, ketakutan yang begitu nyata di mata mereka. Mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka bangun bukan lagi sebuah piramida, melainkan sebuah perangkap gerbang menuju dunia lain yang lebih tua dan lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Tetapi tidak ada tempat untuk lari bagi Im Seti. Firaun sudah memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam proyek ini tetap bekerja, meskipun tak ada lagi yang sanggup melanjutkan. Para prajurit yang menjaga tetap diam, seolah tak berani menghalangi kehendak tak terlihat yang menguasai tempat itu. Dalam keheningan itu, imam istana kembali muncul, kali ini dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Ini waktunya, Im Seti," katanya dengan suara yang serak, seolah-olah suaranya berasal dari dalam tanah. "Firaun telah menunggumu. Gerbang ini sudah hampir terbuka. Semua yang kau lakukan hanya mempercepat takdir yang sudah digariskan. Kau tidak bisa lari." Im Seti menatap imam itu, hatinya bergejolak. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di dalam piramida. "Tapi ini bukan kehendak Firaun," katanya dengan suara gemetar. Ini adalah kehendak sesuatu yang jauh lebih tua." Imam itu hanya tersenyum samar. "Itulah yang ingin kau ketahui, bukan? Tapi kau tidak akan bisa melawan apa yang sudah terbangun." Tanpa berkata lebih lanjut, imam itu melangkah maju dan menghentikan langkahnya tepat di depan celah piramida. Ia mengangkat kedua tangannya, membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti, dan seketika itu juga, celah yang semula hanya sedikit terbuka kini mengembang lebar, seperti mulut monster yang siap menelan semuanya. Dari dalam, angin dingin yang lebih kuat lagi keluar, mengirimkan gelombang udara yang membuat bulu kuduk Im Seti meremang. Sesuatu sedang bangkit, dan ia tahu itu bukan lagi sekadar simbol atau kekuatan dari dewa-dewa Mesir. Itu adalah kekuatan yang lebih tua, yang sudah terkubur jauh sebelum peradaban ini ada. Dengan satu langkah, Im Seti memasuki celah yang terbuka. Di dalam, suasana begitu gelap, namun matanya segera terbiasa dengan kegelapan itu. Ia bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di sekitarnya, namun bukan bayangan manusia. Mereka lebih seperti sesuatu yang hidup, namun tak terdefinisikan, seperti kabut gelap yang bisa merasuki tubuh manusia. Di tengah ruangan yang luas itu, terlihat sebuah altar tua dengan batu hitam mengkilap. Di atasnya, terdapat simbol kuno yang sama dengan yang pernah ia lihat di peta, kini menyala dengan cahaya merah kemasan. Im Seti melangkah mendekat, meski hati dan pikirannya terbelah antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Begitu ia menyentuh altar itu, suara yang familiar kembali menggema di kepalanya. "Saat ini, kau telah membuka pintu keabadian. Tidak ada jalan kembali. Semua yang ada di dunia ini akan terhubung dengan kekuatan yang kau bangkitkan." Suara itu, kali ini, terdengar lebih jelas, lebih nyata. Im Seti merasakan tubuhnya lemas, seolah sesuatu mengalir ke dalam dirinya. Dunia ini tidak akan sama lagi. Dengan keteguhan yang terpaksa ia bangun, Im Seti menutup matanya dan berdoa. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Piramida ini bukan lagi sekadar bangunan, tetapi sebuah gerbang menuju kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Dan sekarang, sebagai bagian dari itu, ia harus menerima takdirnya. Takdir yang sudah digariskan ribuan tahun yang lalu. Takdir yang kini berada di tangan Im Seti, yang telah membuka pintu keabadian itu. Saat Im Seti merasakan sentuhan pertama pada altar kuno, seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah energi asing mengalir melalui setiap pori-porinya. Cahaya merah keemasan yang memancar dari simbol di atas altar semakin terang, seakan menanggapi panggilannya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dalam kegelapan piramida, lebih dalam dan lebih dalam, seolah keluar dari inti bumi itu sendiri. "Kau telah membangkitkan kami," suara itu berbisik, membuat darah Im Seti membeku. "Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami." Im Seti merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seluruh dunia seolah berputar, dan seketika itu juga, ruang di sekitarnya menjadi semakin sempit. Rasa sesak yang begitu dalam menyesakkan dada, seolah ada kekuatan yang mengikat tubuhnya. Matanya berputar, menyaksikan bayangan-bayangan yang semakin menebal di sekitar altar. Setiap bayangan itu tampak seperti sosok manusia yang terbuat dari kegelapan, namun mereka bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti hantu yang melayang di udara. Mereka menatapnya,
Mata mereka bersinar tajam, seolah menginginkan sesuatu darinya. Kami adalah mereka yang terlupakan, suara itu kembali bergema, lebih keras. Kami adalah kekuatan yang lebih tua dari segala yang pernah ada. Dan kini, dengan bantuanmu, kami akan kembali untuk menguasai dunia. Im Seti jatuh tersungkur ke lantai, seakan terhempas oleh gelombang energi yang datang dari altar. Di luar piramida, langit seolah berubah menjadi gelap, awan gelap menggulung di atas kepala, seakan dunia ini siap diguncang oleh kekuatan yang datang dari dalam bumi itu sendiri. Di luar piramida, para prajurit dan buruh yang masih bertahan melihat dengan ketakutan. Cahaya merah yang memancar dari celah piramida semakin menyilaukan, dan bumi di bawah kaki mereka mulai bergetar. Beberapa dari mereka terjatuh, sementara yang lain berlari ketakutan, mencoba menjauh dari tempat yang kini terasa seperti sumber bencana. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi di dalam piramida sudah melampaui kuasa manusia. Piramida itu bukan hanya tempat peristirahatan seorang Firaun, tetapi juga sebuah gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, dunia yang penuh dengan kegelapan. Im Seti berusaha bangkit, tubuhnya gemetar karena energi yang mengalir di dalam dirinya. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Aku tidak bisa melawan ini, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya, dan ia bisa merasakan kekuatan mereka mulai meresap ke dalam jiwanya. Seketika, sebuah kekuatan besar menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan, seolah-olah tubuhnya akan hancur menjadi debu. Tapi sebelum semuanya menjadi gelap, Im Seti mendengar sebuah suara yang begitu familiar. Itu adalah suara buruh tua yang pernah memperingatkannya. Jangan biarkan mereka menguasaimu, Im Seti. Ada jalan keluar, meski jalan itu tidak terlihat. Kata-kata itu memberi Im Seti kekuatan untuk bertahan. Dalam kegelapan yang pekat, ia mencoba menarik dirinya dari jaring-jaring energi yang mengikatnya. Ia memfokuskan pikirannya, mencoba mencari petunjuk untuk melawan kekuatan ini. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Di depan altar, simbol kuno yang menyala itu tiba-tiba berubah bentuk. Cahaya merahnya meredup, berganti dengan cahaya putih yang sangat terang. Bayangan-bayangan itu terhenti, seolah terhentikan oleh kekuatan yang tidak terduga. Im Seti merasa dunia di sekitarnya terbalik, seolah ia sedang berdiri di ambang jurang yang sangat dalam. Tapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dia kini tahu, bahwa untuk mengalahkan kekuatan ini, ia harus mengorbankan lebih dari yang ia bayangkan. Saat bayangan itu mundur dan celah di piramida tertutup perlahan, Im Seti tahu satu hal dengan pasti, dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Tetapi apakah itu berarti kemenangan atau kehancuran? Dia tidak tahu, dan waktu semakin mendesaknya untuk memilih. Dengan cahaya putih yang semakin terang mengelilingi tubuhnya, Im Seti merasa dirinya terhanyut dalam sebuah aliran energi yang begitu kuat, seakan tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Kekuatan yang ada di dalam piramida ini tidak hanya mengalir melalui tubuhnya, tetapi menyusup ke dalam pikirannya, merasuk ke dalam setiap pikiran dan mimpinya. Semua kenangan masa lalu, ketakutan, dan keraguan yang pernah ia alami seakan kembali muncul dengan jelas. Semua itu mengarah pada satu titik, satu pilihan yang harus ia buat. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dengan suara gemetar. Di luar piramida, dunia tampak semakin kacau. Angin kencang berhembus, pasir-pasir berterbangan, dan langit yang semula cerah kini tertutup oleh awan gelap yang menggulung cepat, seolah-olah bumi sendiri sedang merasakan guncangan dari kekuatan yang bangkit di dalam piramida. Para prajurit yang berlarian ketakutan kini merasakan gemetar di tanah, setiap langkah mereka terasa berat, seakan bumi ini sedang berubah. Mereka tahu, waktu telah habis. Apa yang sedang terjadi di dalam piramida tidak bisa lagi dihentikan. Im Seti menutup mata, berusaha untuk tetap berpikir jernih meskipun segala sesuatu di sekitarnya terasa semakin tidak nyata. Tiba-tiba, suara yang familiar itu kembali bergema dalam kepalanya, suara yang sebelumnya ia dengar, namun kali ini terdengar lebih jelas, lebih kuat. Kau telah membangkitkan kami, Im Seti. Tak ada jalan kembali. Suara itu bukan lagi datang dari altar, tetapi dari dalam dirinya sendiri, seakan kekuatan itu telah menguasai seluruh jiwanya. Im Seti merasa tubuhnya semakin lemah, dan keinginan untuk melawan mulai memudar. Apa yang pernah dia ketahui tentang dunia ini, tentang kehidupan, kini terasa seperti ilusi.
Tapi di saat yang sama, imbas dari suara itu memicu ingatan lama, kenangan tentang buruh tua yang pernah memperingatkannya. Ada jalan keluar, Im Seti, kata-kata itu berulang dalam pikirannya. Hatinya bergejolak, berusaha menggali kekuatan yang tersembunyi, kekuatan yang lebih besar dari yang dapat dijangkakan. Kau tidak boleh menyerah, desisnya pada dirinya sendiri, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Namun, tiba-tiba, pintu gerbang yang ada di depan altar menggelegar terbuka, seolah tidak sabar menunggu Im Seti untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Di balik gerbang itu, Im Seti bisa melihat sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan bayangan-bayangan gelap, sosok-sosok yang tidak manusiawi, serta energi yang sangat mengerikan. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ini adalah dunia yang terlupakan, dunia yang tertutup rapat selama ribuan tahun. Im Seti tahu, apa yang ada di balik gerbang itu bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi bagi seluruh dunia. Tanpa sadar, langkah kaki Im Seti mulai melangkah maju, menuju gerbang itu. Di saat yang bersamaan, ia merasakan beban tak terkatakan di dadanya, seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam. Im Seti ingin menolak, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan semua daya yang dimilikinya telah hilang. Setiap napas terasa semakin berat, seolah beban yang ada di pundaknya tak lagi bisa ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Ketika ia akhirnya melangkah memasuki gerbang itu, bayangan-bayangan mengelilinginya, meresap ke dalam tubuhnya, membawanya lebih jauh ke dalam dunia yang gelap dan penuh dengan suara yang tidak bisa dipahami. Di sana, dalam kegelapan itu, Im Seti akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan, kekuatan yang bangkit bukan hanya milik dewa-dewa Mesir, tetapi adalah sebuah kekuatan yang lebih tua, lebih gelap, yang berasal dari kedalaman bumi itu sendiri, sebuah kekuatan yang selama ini terpendam. Dengan keteguhan terakhir yang masih ada, Im Seti berusaha untuk mengingat apa yang pernah diajarkan oleh buruh tua itu. Ada jalan keluar, dan ia harus menemukannya. Kekuatan ini tidak akan menguasai diriku, pikirnya dengan penuh tekad. Tapi saat itu juga, sebuah suara menggelegar mengingatkannya, sekarang, kau adalah bagian dari kami. Dengan perasaan cemas yang tak tertahankan, Im Seti menyadari satu hal, pertempuran ini baru saja dimulai, dan tak ada yang tahu siapa yang akan menang. Im Seti merasa kegelapan itu semakin memenuhinya, meresap ke dalam setiap sel tubuhnya, menyesakkan dadanya, dan mengaburkan pikirannya. Langkah demi langkahnya terasa semakin berat, seolah dunia ini semakin menghisap energi hidupnya. Bayangan-bayangan itu kini tampak lebih jelas, makhluk-makhluk dari zaman kuno yang telah lama terlupakan. Mereka berbisik, suara mereka memecah kesunyian yang memekakkan telinga. Kami sudah lama menunggu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka mengandung ancaman, seakan mengingatkan Im Seti bahwa ia kini terjebak dalam dunia yang jauh lebih besar dari kemampuannya untuk memahami. Kekuatan yang ada di balik gerbang itu semakin mencekam, dan Im Seti merasakan tubuhnya seolah terbelenggu. Setiap usaha untuk melawan terasa sia-sia, seolah segala daya dan tekad yang dimilikinya terkuras habis oleh energi gelap yang terus mengelilinginya. Di dalam hatinya, rasa takut mulai menggantikan harapan. Apakah aku akan kehilangan diri? Tanyanya dalam hati, saat tubuhnya semakin ditarik masuk lebih dalam ke dunia yang begitu asing dan mengerikan ini. Namun, saat Im Seti hampir menyerah, bayangan-bayangan itu berhenti. Suasana yang semula begitu gelap mendadak hening. Sesuatu di dalam dirinya bergetar, seakan ada sesuatu yang baru saja terbangun. Tiba-tiba, suara yang sebelumnya hanya berbisik di kepalanya, kini terdengar lebih keras, lebih jelas. Im Seti, kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, seperti sebuah kekuatan yang muncul dari kedalaman jiwa. Entah dari mana asalnya, suara itu memberikan secercah harapan. Namun, suara itu segera disusul oleh gelombang energi yang lebih besar, lebih kuat, dan jauh lebih mengerikan. Seperti sebuah pukulan dari dunia lain, gelombang itu memaksa tubuh Im Seti jatuh ke tanah, tak mampu bergerak. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu kembali bergerak, kini lebih cepat dan lebih mendalam, seperti sedang menunggu Im Seti untuk menyerah. Seolah mereka tahu, waktu semakin sedikit, dan batas antara dunia mereka dan dunia manusia semakin tipis. Di saat-saat terakhir yang penuh ketegangan itu, Im Seti merasa seluruh tubuhnya terbakar. Sebuah cahaya putih yang begitu terang tiba-tiba menyelubungi dirinya, menembus kegelapan yang mengekangnya.
Cahaya itu membawa sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Tanpa sadar, ia menyentuh sebuah simbol yang ada di tubuhnya, sebuah simbol yang sejak awal ia anggap hanya sebagai ukiran biasa. Namun kini, simbol itu memancarkan cahaya yang begitu kuat, dan tubuhnya terasa seperti terhubung dengan energi yang sangat dalam dan tak terduga. Saat cahaya putih semakin mengelilinginya, bayangan-bayangan itu mundur, seolah terhentikan oleh kekuatan yang tidak mereka kenal. Im Seti, yang sebelumnya merasa terhimpit oleh dunia ini, kini merasakan sebuah kebebasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam sekejap, kegelapan yang mengelilinginya mulai menghilang, tergantikan oleh cahaya yang lebih murni, lebih cerah, dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, meskipun begitu, Im Seti tahu bahwa hal ini hanya akan sementara. Di luar piramida, bumi yang bergetar mulai kembali tenang, tetapi tidak sepenuhnya. Langit yang sebelumnya dipenuhi dengan awan gelap kini perlahan mereda, meskipun ada kabut tebal yang tetap menggantung. Namun, sebuah tanda yang lebih besar telah muncul di langit, sebuah simbol yang menunjukkan bahwa kekuatan ini masih ada, dan tak ada yang tahu seberapa jauh kekuatan itu bisa menyebar. Im Seti berdiri tegak, meskipun tubuhnya terasa lelah dan hampir tak mampu bertahan. Apa yang telah ia hadapi bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi bagi seluruh dunia. Sebuah pertarungan besar telah dimulai, dan meskipun kemenangan sudah berada di depan mata, Im Seti tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya masih panjang dan penuh bahaya. Kini, ia harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan kekuatan ini sebelum dunia benar-benar terperosok dalam kegelapan yang abadi. Im Seti berdiri di tengah-tengah kegelapan yang semakin mengental, tubuhnya masih terasa terbakar oleh cahaya putih yang menyelubunginya. Namun, ada perasaan yang berbeda kini. Cahaya itu tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam dirinya, membuka pintu-pintu kenangan yang terkubur jauh di bawah permukaan kesadarannya. Sesuatu yang telah lama terlupakan kini kembali teringat, dan dengan itu, sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya, apakah ini takdir yang benar? Di luar piramida, seluruh dunia tampak terhenti. Pasir gurun yang sebelumnya berterbangan kini diam, seperti dipengaruhi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan.